Ada rasa dingin di belati, dan hati Li Yun langsung menegang. Tuan Li Yun. 9 orang di belakang Li Yun hendak menyelamatkannya ketika tiba-tiba, mereka juga mendengar teriakan seru, diikuti oleh konfrontasi kekerasan. Pada saat kritis, Li Yun mengertakkan gigi. Bisakah kalian semua di kuil penguasa cahaya mendengar suaraku? Saya Li Yun. Yun Cheng diserang. Bisakah Anda mengirim seseorang untuk mendukungnya? Identitas dan kekuatan lawan tidak diketahui. Hati Li Yun dipenuhi dengan keputusasaan, dan kali ini bukan lagi pertempuran yang bisa dia ikuti. Dengan metode pembunuhan yang begitu aneh, pihak lain dapat diam-diam menyelinap ke sisinya. Bahkan 10 dari mereka tidak dapat menemukan jejak. Ini juga berarti bahwa penyusup ini jauh lebih kuat daripada Yun Cheng, dan bahkan lebih menakutkan daripada binatang guntur. Sekarang pedang itu berada di lehernya. Li Yun menyerah untuk berjuang. Setelah keputusasaan yang tidak bisa dihilangkan, Li Yun benar-benar santai. Melihat melalui celah di pintu, melihat keluar, itu adalah kota awan yang damai. Sekarang Li Yun berharap mereka bisa mendengar sedikit suara. Buktikan bahwa mereka semua masih hidup dan masih membangun. Namun, semuanya begitu mematikan. Menutup matanya dengan putus asa, Li Yun menghela nafas dalam hatinya. Benar saja, itu masih delusi. Alasan utamanya adalah jarak antara kuil penguasa cahaya dan dia terlalu jauh, dan tidak ada kemungkinan dukungan sama sekali. Bagaimana jika berita itu tersebar sekarang? Bahkan jika orang-orang di kuil penguasa cahaya melampaui manusia biasa, mereka tidak akan dapat tiba secara instan dalam menghadapi perubahan mendadak ini. Kecuali jika Lord of Light datang secara langsung. Tetapi apakah Anda memiliki identitas dan status itu? Di mata Lord of Light, seluruh Yun Cheng adalah keberadaan yang sangat tidak penting. Jadi bagaimana dia bisa mengingatnya? Li Yun memejamkan matanya, menunggu kematian datang. Tapi belati di lehernya tidak pernah ditebas. Li Yun menggertakkan giginya, meraih belati dengan keras, berbalik dan meninju di belakangnya. Pada saat itu, Li Yun sangat marah. Dasar bajingan. Ada semacam pisau, tapi tidak ada jenis tebasan ke arahku, kan? Tapi Li Yun hanya berbalik, buru-buru menutup tinjunya, dan mundur beberapa langkah. Saya melihat seseorang bersembunyi di baju besi hitam, di bawah topeng. Dia tidak bisa melihat wajahnya, bahkan matanya. Armor hitam membungkus tubuhnya dengan erat. Hanya di persimpangan armor, lapisan merah tua terlihat. Di tulang belikat di kedua sisi ada bendera sepanjang setengah meter dengan dasar hitam dan tepi emas gelap. Ketinggian menakutkan yang 2 kepala lebih tinggi dari manusia biasa penuh dengan penindasan di mata Li Yun. Di telapak tangannya, sarung tangan yang menutupi telapak tangan dengan erat. Tetapi itu tidak mempengaruhi gerakannya sama sekali, dan mencubit leher makhluk yang menyerangnya. Suara dingin menyebar. Kembali. Li Yun dengan cepat mundur beberapa langkah. Pengunjungnya adalah Matt, yang telah menunggu selama 3 tahun di luar kuil penguasa cahaya. Praetorian Guard yang dibentuk oleh Matt sendiri baru dibentuk 3 hari yang lalu. Masing-masing dipilih secara pribadi oleh Matt, yang kuat dan teliti. Sekarang adalah pertempuran pertama mereka. Giggle, Lord of Light. Kamu yang menunggu. Sosok itu tiba-tiba berputar, dan tubuhnya tiba-tiba melunak. Matt mengepal keras, tapi sudah terlambat. Bayangan hitam itu sangat fleksibel, dan menembus langsung ke celah di antara armor Matt, mencoba menghancurkan musuh yang tampaknya kuat ini dari dalam. Namun, Matt mengenakan lebih dari sekedar baju perang. Dia mengeluarkan liontin batu giok dari pinggangnya. Seperti yang telah Matt berlatih berkali-kali, kilau cahaya mekar di liontin batu giok. Detik berikutnya, kekuatan keyakinan sepertinya datang dari kehampaan, langsung membungkus tubuh Matt. Dengan raungan rendah dari Matt, bayangan hitam yang lolos ke dalam armor tampaknya terluka parah, dan buru-buru melarikan diri dari armor. Setelah memukul mundur lawan untuk sementara waktu, Matt masih ingat misinya dan melindungi orang bernama Li Yun ini, jadi dia tidak segera mengejarnya. Hubungi Li Yun. Aku akan membawamu kembali ke aula utama cahaya. Ini adalah misiku. Li Yun ragu-ragu sejenak, lalu melihat kembali ke kota awan yang mati. Aku ingin pergi menemui mereka. Matt hanya berjongkok dan menunjuk ke 9 mayat di tanah. Tidak ada yang bisa dilihat, selama penguasa cahaya mau, tidak sulit untuk hidup kembali. Li Yun kesurupan untuk sementara waktu. Dampak dari kejadian ini padanya tidak kecil ketika semua orang di bidang bintang ini masih mendiskusikan apakah orang bisa berjalan di langit. Kuil penguasa cahaya telah mencapai tujuan berjalan melawan langit dan hidup kembali. Dia sedikit bingung dan sedikit terkejut. Apakah benar-benar ada cara seperti itu? Matt tidak terlalu peduli, dan meraih Li Yun. Aku akan membawa Li Yun kembali ke kuil penguasa cahaya, dan kamu akan mengatur seseorang untuk membantu. Suara itu jatuh, dan keduanya menghilang tanpa jejak. Adegan aneh seperti itu secara alami jatuh ke mata beberapa bayangan lain di ruangan itu. Mereka memindahkan pisau haus darah mereka sedikit lebih dekat ke tempat Matt pergi. Tapi tidak ada yang tersisa. Sepertinya ada udara di sini. Di mata bayangan yang bingung, tiba-tiba, sesosok muncul dari udara tipis, tubuh yang kuat, ditambah dengan bendera bahu yang ikonik,
bayangan itu tiba-tiba melarikan diri karena malu. Matt bereaksi sangat cepat, dan saat bayang-bayang itu surut, mereka meninggalkan bekas pada mereka. Tapi Matt, yang melakukan semua ini, sama sekali tidak senang. Karena dia bisa merasakan bahwa di balik masalah ini tidak sederhana. Bayangan hitam yang tiba-tiba muncul tidak muncul dalam catatan berkas kuil cahaya. Bahkan jika orang-orang di kuil penguasa cahaya tidak tahu cara menjelajahi wilayah bintang, atau cara menyerang wilayah bintang, mereka tidak boleh membuat kesalahan dalam hal tingkat rendah seperti itu dan membiarkan kelompok orang ini yang memiliki kekuatan untuk melawan. Matt tidak bisa mengerti, jadi dia berhenti memikirkannya, melangkah keluar dan berjalan melewati mayat di tempat ini. Seluruh kotak laut mati sunyi. Hanya meliriknya, dan tidak ada jejak vitalitas yang tersisa. Atas dan ke bawah Yun Cheng dibantai. Armor berat terhuyung-huyung, dan gema langkah kaki kosong di tanah tidak ada habisnya. Matt meremas cincin penyimpanan, dan palu berat setinggi setengah manusia muncul dari udara tipis di tangannya ketika dia menggenggam palu perang dengan erat. Tanah di bawah kakinya sedikit tenggelam. Pengawal kuil mendengarkan perintahnya. Setelah pertemuan selesai, sebuah tim yang terdiri dari 3 orang memasuki medan bintang. Lawannya sebagian besar adalah pembunuhan sembunyi-sembunyi. Jika ada konfrontasi, kumpulkan intelijen dan laporkan sesegera mungkin. Ingat, jangan berkelahi karena cinta. Ingat, ini adalah pertempuran pertama pengawal Praetorian kita setelah pembentukannya. Ingatlah untuk tidak mengecewakan penguasa cahaya. Penjaga Praetorian kuil penguasa cahaya. Ketika Matt datang dengan nama ini, dia tidak pernah memikirkannya. Nama yang tidak dikenal ini akan menjadi mimpi buruk bagi banyak orang di masa depan. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Cahaya kemasan bergoyang dari palu perang di tangan Matt, dan sudut mulutnya yang tersembunyi di bawah armor terangkat sedikit. Atas perintah Lord Guang, saya datang untuk ekspedisi. Saat berikutnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya melompat dari tempat persembunyian mereka. Matt tenggelam, palu perang di sisinya. Topeng gelap diangkat tiba-tiba, dan bendera bahu berkibar.